warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 5B MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar bagaimana cara menemukan informasi penting suatu teks. Baiklah, kita langsung saja. Informasi penting suatu teks dapat berupa tabel. Apa itu tabel? Tabel merupakan daftar yang berisi data yang disusun secara urut dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas. Kalian pasti sudah mengenal tabel ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana penerapannya dalam menemukan informasi penting suatu teks. Yang kedua, dalam bentuk peta konsep atau bagan ya. Apa itu peta konsep atau bagan? Adalah alat visual yang membantu pembaca memahami secara cepat informasi yang disajikan. Nanti kita akan lihat bedanya ketika informasi penting disajikan dalam bentuk tabel maupun peta konsep. Nah, informasi penting dalam suatu teks dapat ditemukan dengan menggunakan kata tanya. Kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks tersebut. Nah, apa saja kata tanya itu? Yang pertama ada apa. Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua ada siapa. Digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kemudian ada kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian ada di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya ada mengapa, digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir ada bagaimana, yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, untuk lebih memahami, di sini saya sediakan sebuah contoh bacaan yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Saya akan membacakan untuk kalian. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang melimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk Desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan seperti toilet umum, jalan, dan menjual cenderamata. Dari bacaan ini dapat kita temukan informasi penting yang pertama dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Kata tanya yang bisa digunakan ada apa, siapa, mengapa, bagaimana. Dengan pertanyaan untuk apa, pertanyaannya adalah apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang, maka jawabannya adalah membuat hutan wisata. Kemudian untuk kata tanya siapa, dengan pertanyaan siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata, jawabannya adalah pemuda desa mengusulkan membuat hutan wisata di Desa Bumi Gemilang. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Nah, ini untuk pertanyaan dengan kata tanya mengapa ya. Perlu kalian ingat kembali bahwa jika ada pertanyaan dengan kata tanya mengapa, maka jawabannya pasti menggunakan kata karena yang ditanyakan di sini adalah penyebab atau alasan ya.
Nah, jawabannya adalah karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar. Selanjutnya untuk kata bagaimana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar. Jawabannya adalah Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya di media sosial. Ini dalam bentuk tabel ya. Sedangkan yang kedua dalam bentuk bagan atau peta konsep. Nah, seperti ini. Sama, hanya saja penampakannya saja yang berbeda, modelnya saja yang berbeda. Kalau tadi bentuk tabel ada garis-garis pembatas, sedangkan ini merupakan seperti mirip dengan balon kata. Nah, di sini judul bacaannya adalah Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang dengan pertanyaan dan jawabannya yang dibuat secara terfokus ya. Dibuat seperti peta. Nah, tugas kalian untuk hari ini di sini Budian mempunyai bacaan. Sudah saya siapkan bacaan yang judulnya Hari Menanam Pohon. Silakan kalian baca, kalian pahami bacaan Hari Menanam Pohon ini. Kemudian kalian buat peta konsepnya. Peta konsep dari bacaan Hari Menanam Pohon tadi. Di sini sudah saya sediakan pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalian bisa menuliskan jawabannya berdasarkan teks yang sebelumnya tadi ya. Teks berjudul Hari Menanam Pohon. Silakan kalian tulis peta konsep ini di buku tulis kalian. Selanjutnya dikirim seperti biasanya ke WA Budian ya. Untuk bacaan tidak perlu ditulis anak-anak ya, kalian cukup mengerjakan peta konsepnya saja. Baiklah, cukup sekian materi dari saya untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.